Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Nadia. Yang terhormat Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Dr. Syafi'i, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita masih diberikan sebuah kesehatan dan kita bisa bertemu di agenda pada kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dianugrah Masudi Putra. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Ilmu Pendidikan. Umur saya juga tidak jauh dari rekan-rekan sekalian, yaitu masih 21 tahun. Saya asal dari Trenggalek, Jawa Timur, dan saat ini saya bertempat tinggal di salah satu asrama yang berada di Kamal. Nah, saya di sini izinkan untuk berpidato mengenai pemanfaatan sebuah media pembelajaran berbasis blogspot dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kita hidup di zaman yang serba canggih ya teman-teman. Jadi di samping itu kita juga harus bisa memanfaatkannya. Kita harus bisa memanfaatkan sebuah media, kita harus memanfaatkan sebuah alat dan sebagainya. Nah, Najwa Shihab pernah berkata bahwa teknologi adalah alat, tetapi semangat belajar itu yang paling utama. Maka dari itu kita sebagai calon-calon pengajar siswa nantinya kita harus juga bisa berinovasi bagaimana siswa nanti tidak bisa tidak merasa cepat jenuh, tidak merasa cepat bosan, mengantuk dan sejenisnya. Nah, pada era digital ini, saya mempunyai inovasi untuk membuat media pembelajaran berbasis blogspot di dalam pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, mari dan ayo kita terapkan media ini bersama-sama. Pendahuluan yang pertama, pendidikan di Indonesia itu harus kita mulai dengan meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik adalah sumber daya manusia yang di situ para penerus dan para siswa yang dididik dengan baik dan juga teratur. Nah, maka dari itu mari kita sebagai calon guru kita bisa mendidik para siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang bisa berinovasi, berkreatif, dan juga bisa
dan juga bisa berteknologi dengan canggih. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saat ini banyak kita temui. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ESA Universitas ESA Unggul, yang mana di situ para siswanya cepat merasa bosan, cepat merasa jenuh, dan juga cepat merasa mengantuk. Kenapa? Karena masih menerapkan metode ceramah. Ini permasalahan pertama, yaitu kurangnya efektivitas dalam penggunaan metode ceramah di dalam pembelajaran sekolah. Maka dari itu, jika nanti media belajar berbasis blogspot ini kita terapkan pada sekolah-sekolah, pada kelas-kelas, maka saya yakin para siswa, para pelajar akan lebih memahami materi, akan lebih berinovasi, akan lebih membuat kreasi sendiri. Nah, jadi kan kita sekarang hidup di zaman teknologi, jadi kita bisa manfaatkan bagaimana teknologi itu bisa dibuat untuk sebaik-baiknya. Mari kita membuat inovasi baru, yaitu pembelajaran di sekolah ini dapat menggunakan teknologi berbasis media pembelajaran, tidak hanya menggunakan metode ceramah. Dan yang kedua, metode ceramah itu masih kurang efektif. Nah, metode ceramah masih kurang efektif dilakukan di sekolah-sekolah karena tadi permasalahan pertama, siswa akan cepat mengantuk, seperti itu. Siswa akan cepat merasa jenuh, dan siswa akan cepat merasa bosan. Dan yang paling penting untuk permasalahan kedua, yaitu materi yang diajarkan oleh guru itu siswa kurang memahami. Karena apa? Karena faktor tadi, siswa merasa bosan, ngantuk, dan sejenisnya. Maka dari itu, agar para siswa bisa memahami materi yang sedang diajarkan oleh guru, kita harus berinovasi yang lebih. Kita harus membuat inovasi baru, yaitu dengan cara menerapkan media pembelajaran berbasis blogspot di dalam pelajaran sekolah ini. Nah, pendapat dari Mani juga mengatakan bahwa pembelajaran berbasis media sosial, berbasis media-media digital akan dapat meningkatkan belajar mengajar siswa itu menjadi lebih tinggi. Nilai-nilai siswa itu akan menjadi lebih tinggi daripada kita menggunakan metode ceramah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berinovasi. Kita membuat media pembelajaran berbasis blogspot. Nah, untuk permasalahan ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra. Jadi untuk pro dan kontra, yang pertama yaitu efek dari kekurangan media belajar berbasis blogspot ini. Yang pertama yaitu harus menggunakan akses internet. Kita ketahui bahwa sebuah media pembelajaran online itu pastinya menggunakan sebuah internet. Nah, jika tempat sekolah itu masih cukup tinggi atau masih kedalaman, maka akses internet itu juga akan sulit kita lakukan.
Nah, maka dari itu sedianya seperti wifi, seperti akses internet secara gratis itu juga penting dilakukan. Dan yang kedua, kekurangan dari media belajar berbasis blogspot ini adalah para siswa nanti takutnya akan selalu bergantung dengan internet. Nah, jadi nanti takutnya para siswa akan lupa waktu, akan lupa berkomunikasi dengan teman sendiri karena terlalu fokus dengan HP-nya. Ya, kalau nanti para siswa itu mempelajari materi-materi sekolah. Nah, kalau mempelajari tentang game atau medsos yang kurang bermanfaat bagaimana? Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah PR untuk guru bagaimana nanti jika kita sudah menerapkan metode pembelajaran berbasis blogspot ini, bagaimana para guru bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari para siswa. Dan yang ketiga, permasalahan yaitu para siswa terkadang masih tidak diperbolehkan untuk mempunyai HP, mempunyai gawai. Para orang tua juga sangat takut dan cemas apabila anak-anak masih umur SMP atau baru-baru lulus SD seperti itu akan diberikan HP. Para orang tua juga berpikir dua kali, nanti bagaimana anak saya jika setelah saya berikan HP, bagaimana ke depannya, apakah tambah pintar atau nilai sekolahnya tambah turun. Untuk positifnya pembelajaran berbasis blogspot ini, yang pertama yaitu para siswa tidak dapat merasa bosan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu para siswa itu tidak cepat merasa jenuh, ngantuk, seperti itu. Karena pembelajaran ini tidak monoton, tidak ceramah langsung dari guru. Ya, guru itu ceramah, tetapi tidak sebanyak full ceramah. Jadi guru menjelaskan, nanti siswanya juga akan memperhatikan sekaligus melihat materi yang ada di HP. Seperti itu. Dan keunggulan yang kedua yaitu siswa itu dapat berinovasi. Siswa dapat berlatih berkomunikasi, dapat berlatih berargumen. Beda dengan media dengan menggunakan ceramah saja. Kalau menggunakan ceramah saja, para siswa itu terkadang masih gugup, mau berargumen seperti ini, masih takut. Seperti itu. Maka dari itu, ayo mari kita wujudkan pembelajaran berbasis blogspot ini, kita terapkan di sekolah-sekolah. Agar apa? Agar pembelajaran yang selama ini dijelaskan oleh guru, dijelaskan oleh pengajar itu bisa masuk ke otak para siswa, bisa memahami semuanya. Jadi kalau sekolah itu tidak hanya berangkat, terus duduk, terus pulang. Nah, itu materi-materi yang ada di sekolah yang dijelaskan oleh para guru itu tidak masuk. Karena masih kebanyakan menggunakan metode ceramah. Jadi mari sama-sama kita terapkan metode pembelajaran berbasis blogspot ini, kita terapkan di dalam sekolah.
seperti itu. Terus setelah pembelajaran tadi, saya berharap kepada para mahasiswa agar bisa atau boleh menerapkan pembelajaran berbasis seperti ini, agar nantinya SDM Indonesia, sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu bisa berkualitas. Sumber daya Indonesia itu bisa lebih ranahnya nanti bisa ke luar negeri juga, tidak hanya di dalam negeri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 3 menit tuh. Apa tetap aneh.